Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Satu persatu warga hilang dan tewas mendadak di pulau dekat hutan, tepatnya di lokasi tempat tinggal para biksu. Warga berpikir Dewa Porpu murka dan membuat keadaan menjadi seperti ini. Namun ternyata di balik itu, ada rahasia mengerikan yang sebenarnya terjadi. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di Alur Cerita Honpayun 2023 selengkapnya. Cerita berfokus di sebuah pulau yang bernama Dong Sing Tam. Warga di desa itu sedang melaksanakan suatu upacara doa pada Dewa Porpu. Warga sedang memberikan persembahan serta melakukan tarian. Dan para biksu juga sedang memberkati warga yang datang untuk berdoa. Tiba-tiba seorang pria bernama Cit yang sedang mabuk datang. Ia mengambil persembahan yang diberikan untuk Dewa Porpu dan memakannya. Lalu dia menghujat Dewa Porpu dengan mengatakan kalau Porpu sungguh beruntung. Dia hanya diam saja, namun semua orang memberikan makanan dan uang berlimpah kepadanya. Sementara dirinya yang bekerja setengah mati masih selalu berkekurangan. Melihat itu, para warga ingin mengusirnya. Dia pun mengambil sebotol minuman dari persembahan di situ lalu pergi. Malam itu, saat Cit sedang memancing di sungai, terjadi sesuatu. Cit melihat seseorang seperti biksu, namun dengan wajah yang menyeramkan. Dia pun ketakutan dan berlari. Namun ia terperosok. Kakinya tersangkut dan berdarah. Ia pun berteriak minta tolong. Besoknya di sebuah dermaga, sebuah perahu sedang menurunkan barang pangan. Dan beberapa orang sedang memindahkan barang tersebut ke sebuah truk. Seorang pria bernama Tai melihat ada ikan di sebuah baskom. Ia pun melepaskan ikan itu di sungai. Lalu bibinya yang bernama Nam marah. Tai merupakan remaja yang memiliki kekurangan mental. Tai melepaskan ikan itu dengan tujuan mendapatkan pahala. Seorang wanita bernama Mina yang kesusahan mengangkat barang dibantu oleh seorang pria yang bernama Tam. Tam baru sampai di pulau itu. Ia bertanya kepada Mina, mana arah menuju kuil Tepayon. Mina yang dibantu pun berterima kasih dan meminta Tai untuk mengantarkan Tam ke kuil tersebut. Dalam perjalanan ke kuil, Tam melihat banyak sekali patung. Kemudian ia pun bertemu seorang biksu bernama Luangna. Tam pun menjelaskan kedatangannya ke pulau itu, yaitu untuk bertemu dengan kakaknya yang merupakan seorang biksu yang bernama Ti. Ia ingin menyampaikan berita tentang kematian orang tua mereka. Namun Liangna bilang kalau Ti sudah lama pergi dari sini. Kemudian biksu lainnya yang bernama Gla menyambung dengan mengatakan kalau 4 tahun lalu Ti telah membunuh kepala biara dan kabur. Namun Tam tidak percaya. Lalu Gla bilang Ti melakukan pembunuhan demi uang. Tam meminta kepada Liangna untuk diizinkan tinggal di sini beberapa waktu untuk mencari tahu apa yang terjadi. Liangna pun mengizinkannya. Liangna meminta Tai untuk mengantarkan Tam ke sebuah rumah biksu yang kosong. Tai yang sedang membuat patung kecil pun kemudian mengantarkan Tam. Dalam perjalanan, Tam tiba-tiba berfokus pada sebuah rumah tua di sekitar situ. Seorang biksu muda bernama Bris datang dan bilang kalau rumah itu merupakan gudang lama dan mereka tidak diizinkan masuk ke tempat tersebut. Kemudian Bris yang lanjut mengantarkan Tam. Dan mereka pun sampai di sebuah rumah. Ternyata rumah itu merupakan tempat tinggal biksu Ti dulunya. Kemudian seorang biksu muda lainnya yang bernama Ol datang. Dia memberikan selimut kepada Tam. Ol menjelaskan kalau vihara di sini menggunakan mesin genset dan lampu akan padam pada pukul 9 malam. Ol meminta agar Tam tidak keluar rumah setelah itu, karena para hantu akan bergentayangan malam hari. Namun Tam tidak percaya dengan perkataan Ol. Kemudian mereka semua meninggalkan Tam sendiri di rumah tersebut. Saat memasuki rumah itu, ia melihat ada bekas seperti abu dengan bekas telapak kaki yang menginjak abu tersebut. Siang itu, saat sedang berkeliling desa, Tam melihat ada beberapa orang sedang melakukan sesuatu di dekat sebuah patung. Lalu Liangna datang dan mengatakan kalau di pulau Dong Sing Tam ini, abu mereka yang telah mati dimasukkan ke dalam patung yang menyerupai mereka. Porpu Sing Tam akan melindungi mereka. Ada seorang pria di tempat itu bernama Jate. Lalu Luangna memperkenalkan Jate pada Tam. Malam pun tiba. Tam pun mengingatkan masa di mana pertama kali Ti mulai menjadi seorang biksu. Saat itu lampu pun padam. Tiba-tiba Tam mendengar ada yang memanggil namanya. Dan saat melihat keluar, Tam melihat itu seperti biksu Ti. Dia pun mengejarnya. Tapi Tam kehilangan jejaknya. Dan ia sampai di sebuah tempat yang memiliki banyak patung. Itu ternyata hanya mimpi. Lalu Tai mengejutkannya dan mengajaknya untuk makan. Keesokan harinya di sebuah vihara,
Seorang biksu bernama Tut sedang meramal sepasang kekasih. Tut memberikan sebuah patung dan bilang agar mereka berdoa pada patung porpu itu. Di sisi lain, Tam sedang makan siang dengan Tai. Tiba-tiba datang dua orang biksu muda bernama Kun dan Jai. Mereka mengejek Tai yang memiliki kekurangan mental. Kun mencampurkan beberapa makanan dan menyuruh Tai memakannya. Tam yang melihat itu pun kesal, lalu menegur Kun. Kun yang tidak terima mengatakan kalau Tam merupakan saudara pembunuh. Dan akhirnya mereka pun bertengkar. Melihat pertengkaran itu, biksu Gla datang dan menegur mereka. Dia meminta Tai dan Tam membersihkan makanan yang berserakan. Sementara dia juga meminta Kun dan Jai melanjutkan pekerjaan mereka membuat patung. Gla pun menyarankan akan lebih baik jika Tam pergi dari pulau tersebut. Ketika sedang berjalan bersama Tai, Tam melihat warga di desa itu begitu percaya dengan patung-patung. Dan dia mulai merasa aneh. Sore itu saat Mina ingin menemui adiknya yaitu biksu muda Brice, ia bertemu biksu Kun. Kun menanyakan tentang kondisi ibu Mina yang sakit. Mina bilang kalau kondisi ibunya tidak membaik. Lalu Kun memberikan sebuah boneka patung kecil bernama Hun Payon. Dia meminta Mina agar berdoa kepadanya. Lalu Brice pun datang. Mina pun memberikan makanan kepada Brice. Brice bilang lebih baik Mina tidak bertemu dengan biksu Kun. Lalu Mina pun pergi. Mina yang sedang bersepeda hampir menabrak Tam dan Tai. Karena Mina mencoba menghindar, ia pun terjatuh. Tam pun membantunya. Mereka sepertinya suka satu sama lain. Melihat kedekatan mereka, Tai merasa cemburu. Lalu ia ingin mengantarkan Mina pulang dengan memboncengnya menggunakan sepeda. Mereka pun pergi meninggalkan Tam sendirian. Sesampainya di rumah Mina, mereka pun makan. Malam pun tiba. Ibu Mina melihat ada seseorang sedang berjalan di sekitar rumahnya. Ibunya mengira itu Mina. Dia menyuruhnya untuk mandi. Ternyata Mina baru saja selesai mandi dan baru keluar dari kamar mandi. Dan ketika tengah malam saat Mina dan ibunya sedang tidur, ada sesuatu yang datang. Pagi pun tiba. Di rumahnya, Jate sedang membuat sebuah patung. Dan dia sedang berdoa pada salah satu dari patung dewa. Di sisi lain, Mina merasakan sakit pada perutnya. Dan ia selalu membayangkan patung Hun Payon itu. Ibunya pun menemui biksu Luangna. Dia dibawa ke tempat patung porpu. Liangna lalu menyiramkan air di tangan patung porpu. Dan aliran air dari tangan itu dimasukkan ke mulut Mina. Dan ini yang terjadi. Setelah itu, Luangna pun ingin mengulang lagi ritual tersebut. Namun dihentikan oleh Tam. Luangna yang kesal mengatakan agar ia tidak ikut campur seperti saudaranya Biksuti. Mendengar perkataan Luangna, semua warga yang di sana terkejut. Karena mengetahui kalau Tam merupakan saudara Ti. Tiba-tiba Mina bangun. Dia menghancurkan persembahan porpu. Luangna bilang, itu merupakan karma dari Mina karena ia tidak beriman. Setelah itu mereka membawa Mina pulang. Tam menyarankan agar Mina dibawa ke rumah sakit. Namun Ol bilang kalau Mina sudah dibantu oleh porpu. Tam tidak percaya pada Luangna dan porpu. Papa merasa khawatir karena Mina telah menghancurkan persembahan porpu. Keesokan harinya, ketika Brice dan yang lainnya datang ke rumah untuk mengantarkan makanan, ibunya berteriak histeris. Ibunya bilang kalau Mina berusaha keluar dari kamar. Lalu Tam pun membuka kunci pintu kamar itu dan masuk ke kamar tersebut. Mina pun berusaha keluar. Tam dan yang lainnya mencoba menghentikan, namun Mina berhasil kabur. Mina berlari ke arah hutan dan menuju ke patung porpu. Kemudian Mina pun menyembah patung itu. Malam itu, Brice yang putus asa karena tidak menemukan Mina ingin meminta pertolongan pada porpu. Namun Tam menghentikannya. Ia tidak ingin Brice menyembah berhala. Lalu Tam pun mengambil sebuah balok kayu. Di sisi lain, Jate yang sedang membuat patung dikejutkan dengan patung yang tiba-tiba retak di sekitarnya. Dan Jate pun melihat seperti seorang biksu berjalan menuju ke hutan. Di hutan, saat Brice ingin menghancurkan patung porpu, Ol dan Papang pun menghentikannya. Namun saat Tam ingin menghancurkannya lagi, Jate pun datang dan menghentikannya. Kemudian Tam pun ingin pergi. Melihat itu, mereka semua mencoba menghentikannya. Kemudian Jate membacakan sebuah mantra Pali.
Setelah itu, Jate pun memperbaiki tangan patung Porpu yang rusak. Sore itu, Brice dan Jate pun menaiki perahu dan mencari Mina. Mereka menuju sebuah rumah terapung di sungai. Mereka pun memeriksa rumah tersebut. Setelah menemukan jenazah Mina, mereka pun mengkremasinya. Kemudian abu Mina diletakkan di patung yang dibuat di sekitar rumahnya. Lalu Tai meletakkan sebuah patung kecil yang ia buat untuk Mina. Di rumah Mina, Tai menemukan sebuah patung. Kemudian Jate tanya, patung apa itu? Tai mengatakan ia menemukannya di sekitar situ. Kemudian Jate dan yang lainnya pergi ke sungai untuk melemparkan patung tersebut. Jate menjelaskan kalau itu patung Hun Payon. Dan setiap Hun Payon dibuat dengan cara yang berbeda, tergantung siapa yang membuatnya. Hun Payon bisa dibuat sebagai pelindung ataupun dijadikan ilmu hitam. Dan yang tadi dia buang merupakan patung Prai Payon yang bertujuan untuk memikat. Brice pun mengingat kalau patung itu merupakan pemberian dari Kun. Tapi Brice tidak sadar patung yang diberikan Kun dengan patung yang ditemukan Tai itu berbeda. Ia pun segera pergi menemui Kun. Namun Kun tidak ada di rumahnya. Setelah itu, Tam pun pergi ke patung Porpu. Ia kemudian menyembah dan meminta bantuannya menemukan pelaku pembunuh Mina. Di sisi lain, ada seorang biksu yang sedang mencari uang dari kota amal. Dan kemudian pergi membawa uang tersebut. Di hutan, Luang Na sedang berbicara dengan biksu Tut. Mereka berdebat di sana. Lalu Tai mengatakan Tut telah mencuri uang dari kota amal. Ternyata saat Tut sedang mencuri, Tai melihatnya. Kemudian Tut pun pergi meninggalkan mereka. Di hutan, saat Tam sedang berjalan sendirian, Tam mencium bau busuk. Dia pun mencari asal bau busuk tersebut. Kemudian semua orang pun datang. Jate mencoba memeriksanya. Mereka menemukan gelang milik Mina. Dan ternyata itu adalah jasad biksu muda Kun. Tam meminta agar hal aneh ini dilaporkan ke polisi. Tapi kepala desa mengatakan agar lebih baik ini tidak diketahui siapapun. Karena jika ada yang tahu tentang penemuan mayat di sekitar patung Porpu, tidak akan ada lagi yang datang untuk menyembahnya. Lalu Luang Na meminta biksu Gla membawa mayat Kun ke gudang. Kemudian meminta kepada kepala desa agar menyampaikan ke warga kalau area sekitar patung Porpu akan ditutup sementara. Malam itu, biksu Tut menyelinap keluar dan ingin pergi dari pulau tersebut. Keesokan paginya, saat sedang berjalan di hutan, biksu Jai menemukan sebuah kacamata di tanah. Ia pun mengambilnya. Ternyata, Jai melihat Tut telah tewas dalam posisi tergantung di sebuah pohon. Tam yang melihat kondisi sekitar jasad Tut menyimpulkan kalau itu tidak mungkin bunuh diri. Kepala desa meminta agar Tut dimakamkan dengan layak. Tam merasa aneh karena tidak melihat biksu Gla di sekitar situ. Siang itu, Tam yang sedang berjalan di hutan melihat sebuah tempat seperti gua yang terkunci. Saat ingin memeriksa gua itu, Luang Na dan Gla pun datang dan menghentikannya. Lalu Gla meminta agar Tam segera pergi dari pulau itu. Namun Luang Na mencoba bersikap santai dan bilang agar ia tidak ke daerah sini lagi karena di sini berbahaya. Kemudian Tam pun pergi meninggalkan mereka. Saat sedang berjalan pulang, Tam melewati rumah Jate. Ia pun masuk ke rumah itu dan memeriksa ke dalam. Tam merasakan ada sesuatu di situ. Ia pun mendekati patung yang ditutup kain tersebut. Saat membukanya, ternyata itu patung yang mirip dengan Ti. Jate pun masuk ke rumahnya. Dia bilang patung itu perlu abu di dadanya agar selesai. Tam kesal dan bilang Ti kakaknya masih hidup. Jate pun menjelaskan, dulu biksu Ti tidak setuju kalau para biksu menghasilkan uang dari patung Porpu. Tam lanjut tanya, terus kenapa kakaknya dituduh membunuh biksu kepala? Jate tidak tahu tentang kebenaran itu. Jate pun mengingat masa di mana Ti yang tulus untuk menjadi biksu dan tak mau tinggal diam tentang hal yang menjelekkan agama. Malam pun tiba. Saat ingin tidur, Tam melihat ada seseorang dengan menggunakan lampu senter berada di hutan. Ia pun keluar dan memeriksanya. Sementara saat tiga biksu muda Papang, Brice, dan Ol sedang mengobrol, ada sebuah jeruk yang mengarah ke Papang. Di sisi lain, Tam yang mengikuti orang tersebut sampai di sekitar patung Porpu. Di sana, ia mendengar sesuatu. Ketika Tam melihat ke belakang, tidak ada siapapun di situ. Sementara di rumah, ada sebuah jeruk lainnya mengarah ke arah Brice. Dan kemudian jeruk berikutnya mengarah ke Ol. Mereka pun melihat ke arah asal jeruk itu. Lampu di rumah ketiga biksu muda itu pun mati. Mereka pun segera menghidupkan lilin, namun lilinnya pun tiba-tiba padam dan mereka berteriak ketakutan. Sementara di hutan, Tam melihat sesuatu. Di
Di hutan, Tam yang berlari tiba-tiba terjatuh. Kemudian dia melihat dirinya sendiri terikat oleh kain kuning. Lalu suatu roh jahat mendekatinya. Di sisi lainnya, Biksu Gla sedang membaca sebuah mantra. Tam yang tersadar pun bangun dan melihat Jate mengambil sebuah patung yang telah pecah dari sehelai kain kuning. Ternyata Jate menggunakan Hun Payun untuk membantu melindungi Tam dari roh jahat. Jate pun kemudian mengajak Tam ke sebuah gudang. Di dalam gudang itu ada sebuah peti. Mereka merasa ada salah satu patung yang menghilang dari situ. Mereka pun segera memeriksanya. Kemudian mereka pun melanjutkan membuka peti itu. Dan melihat jenazah Biksu Kun sudah tidak ada di dalam peti tersebut. Malam itu, Jate meminta Tam menginap di rumahnya. Karena Hun Payun yang mencoba membahayakannya tidak akan bisa masuk ke situ. Jate pun menjelaskan kalau cara khusus membuat Hun Payun adalah dengan memanfaatkan tubuh manusia sebagai elemen utama. Dan itulah yang membuat Hun Payun sangat kuat, baik dalam melindungi ataupun menghancurkan. Jate juga yakin ada seseorang yang ingin Tam pergi dari pulau ini dengan memanfaatkan Biksu Kun. Tam mencurigai Biksu Gla, karena hanya dia yang ingin Tam pergi dari pulau tersebut. Kemudian Jate bilang mereka harus segera menemukan mayat Kun dan membakarnya agar kutukannya menghilang. Keesokan harinya, Tam dan Ol pergi ke rumah Gla. Mereka mencari mayat Kun dan petunjuk di sana. Saat sedang mencari, Tam melihat sebuah foto Gla dan Ti. Foto itu menunjukkan bahwa Gla dan Ti memiliki hubungan yang sangat dekat. Mereka melihat Biksu Gla datang dan segera keluar dari rumah itu. Di sisi lain, Brice sedang memeriksa sebuah gudang. Ia pun menemukan sebuah buku mantra. Kemudian ia mendengar sesuatu dari bawah tempat tidur. Mendengar teriakan Brice, Papang dan Tai pun segera datang. Dan setelah menolong Brice, mereka pun langsung pergi dari situ. Papang tidak sengaja terjatuh. Tai menolongnya. Namun Brice tidak sadar menjatuhkan buku mantra itu di hutan. Kemudian mereka pun melompat ke sungai. Papang menyelamatkan diri duluan. Setelah itu Brice datang dengan emosi lalu memukul Papang. Ia kesal karena Papang yang egois untuk menyelamatkan diri sendiri. Padahal tadi Tai sudah menolongnya. Papang pun merasa menyesal. Namun tiba-tiba Tai datang dan ternyata ia berhasil selamat. Di sisi lain, ada seseorang yang menemukan buku mantra yang terjatuh di hutan tadi. Malam itu, Jai membunyikan lonceng. Setelah itu, ia pun akan pergi. Keesokan harinya, Tam dan Tai pun mengobrol. Tam berjanji akan melindungi Tai. Dari kejauhan, Tam melihat kepala desa masuk ke hutan sendirian. Kemudian Tam dan Tai pun masuk ke hutan dan melihat ada cahaya dari gua yang dikunci tersebut. Kepala desa datang dan menodongkan senjata api ke arah Tam. Kemudian mereka pun berlari. Namun Tai tertangkap dan dipukuli oleh kepala desa. Tam pun mencoba melawan kepala desa tersebut. Namun kepala desa berhasil mengalahkannya. Di sisi lain, Papang, Brice, dan Ol sedang berjalan di hutan. Saat itu Tai datang dengan berlumuran darah. Tai bilang kepada ketiga biksu muda itu agar menolong Tam. Sementara di sisi lain, ini yang dilakukan Biksu Luangna pada Tam. Ternyata Luangna lah pelaku dari Hun Payun yang selalu menyerang mereka. Dan gua yang terkunci itu merupakan tempat yang ia gunakan untuk praktek kejahatannya. Di sisi lain, Jate, Tai, dan ketiga biksu muda pun segera menuju ke gua itu. Kemudian Jate pun membuka paksa gembok pintu dan masuk ke dalam gua tersebut. Mereka pun melihat Tam dalam kondisi terikat dan segera menolongnya. Tam mengatakan kepada mereka kalau Luangna lah pelakunya. Lalu Jate melepaskan kalungnya dan memakaikannya pada Tam. Tiba-tiba mereka merasakan ada sesuatu. Mereka pun segera berlari dan keluar dari gua itu. Sementara di sisi lain, Luangna sedang melakukan ritual dan membaca mantra untuk menghidupkan patung lainnya. Kemudian roh jahat Kun itu pun menyerang Papang dan Brice, lalu kemudian mencekik Tai. Tiba-tiba Biksu Gla datang. Ia meminta agar roh jahat Kun menghentikan ini, namun roh jahat Kun bilang dia akan membunuh mereka semua. Kemudian Gla bilang pada Tam agar memakaikan kalung yang dikenakannya pada roh jahat Kun. Ternyata yang mengambil buku mantra yang terjatuh itu adalah Gla. Dan dari buku itu, ia mengetahui yang sebenarnya terjadi. Ternyata Luangna melakukan banyak kejahatan. Mulai dari memperkosa wanita yang meminta pertolongannya dan menjadikan jenazahnya menjadi patung.
Luang Na juga dibantu oleh Biksu Tut dan kepala desa untuk segala kejahatannya. Ia melakukan semua ini juga karena uang. Jate yang emosi ingin menangkap Luang Na. Namun karena dengan kekuatan hitamnya, ia bisa menjatuhkan Jate. Kemudian Luang Na pun membacakan mantra dan memanggil roh jahat lainnya. Roh jahat itu menyerang Tam. Dan saat Tam ingin memakaikan kalung pada roh jahat itu, ia sadar kalau roh jahat itu adalah kakaknya Ti. Tai kemudian berlari ke arah Luang Na dan melakukan ini padanya. Biksu Gla kemudian meminta agar Biksu Ti bisa mengikhlaskan semuanya. Ia juga meminta maaf karena tidak seberani Ti. Gla juga diancam oleh kepala desa untuk tutup mulut atas kematian Luang Ta. Ti pun sadar. Kemudian Jate dan yang lainnya masuk ke gua itu lagi. Mereka memecahkan patung yang ada di sana. Ternyata selama ini jenazah Ti dijadikan patung dan disimpan di dalam gua tersebut. Keesokan harinya, mereka pun mengkremasi Ti dan meletakkan abunya di patung yang dibuat Jate. Kemudian, Tam berencana membawa Tai ke Bangkok dan tinggal bersamanya di sana. Mereka pun berpisah dengan Tam dan Tai dan kembali ke desa. Mereka mengira semuanya telah berakhir. Saat mereka melewati rumah Tai, Biksu Gla, Jate, dan ketiga biksu muda mendengar sesuatu dari rumah Tai. Lalu mereka pun masuk dan memeriksanya. Ternyata di dalam ada Jai. Jai ternyata masih hidup. Jai pun menceritakan, suatu malam ia melihat Luang Na membuat Hun Payun dari jenazah Kun. Dan di saat dia membunyikan lonceng, ia diserang oleh Hun Payun Kun dan terjatuh ke bawah. Lalu Tai melihatnya dan menolongnya. Kemudian Jai bertanya di mana Tai. Jati menjawab kalau Tai dibawa oleh Tam ke Bangkok. Jai sangat terkejut mendengar hal itu. Ia bilang Tai tidak boleh pergi keluar desa. Kemudian ia menunjukkan ke arah sebuah lemari yang berisikan banyak patung Hun Payun kecil. Lalu Jate melihat patung itu, dan itu mirip dengan patung yang ia temukan di rumah Mina sebelumnya. Ternyata Tai yang menukar patung itu di rumah Mina. Tai juga yang ternyata membunuh Biksu Tut. Ia seperti itu karena sering dipukuli oleh Luang Na dan selalu diancam untuk menuruti kemauannya. Tai yang membunuh Biksu Ti atas perintah Luang Na. Tai juga yang membunuh kepala desa. Tapi Tai tidak sengaja membunuh Mina. Saat Tai sedang bersama Mina yang tidak sadarkan diri di dekat sungai, Kun melihatnya. Mina terjatuh ke sungai dan tewas. Lalu Kun membawa Tai ke desa. Sementara di sisi lain, Tam dan Tai pun sedang dalam perjalanan menyeberangi sungai untuk sampai ke Bangkok. Dan di desa, warga masih mempercayai Porpu dan masih tetap menyembahnya. Nah guys, itu tadi alur cerita Hun Payun selengkapnya. Sebuah film Thailand yang mengangkat sisi buruk seorang pendeta gadungan dengan mengatasnamakan agama dalam perbuatan jahatnya. Yang salah di sini adalah Luang Na. Namun dia memanfaatkan Tai untuk menjadikan pelaku kejahatan ini. Pada dasarnya, Tai memanglah remaja dengan gangguan mental yang sebenarnya bisa saja baik jika orang baik kepadanya. Nah, berikutnya masih banyak film-film horor yang akan kita bahas. Jadi, jangan lupa subscribe-nya ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.